Tahukah kamu dengan barang-barang ini? Pernahkah terpikir olehmu berapa lama produk plastik sekali pakai yang sering kita gunakan dapat terurai secara sempurna? Rokok akan terurai dalam jangka waktu 1-5 tahun. Kantong plastik akan terurai selama 10-20 tahun. Gelas plastik akan terurai selama 50 tahun. Botol plastik akan terurai selama 450 tahun. Dan popok akan terurai dalam jangka waktu 450 tahun. Nah, melihat fakta ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rip my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown, and no girl ever wanted to dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian, tentunya di video pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidi ilman warzuqni fahman warzuqni bisolihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut ini. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup yang lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, seperti meletusnya Gunung Merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan
jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, jika berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, jika berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Yang pertama adalah pencemaran air. Air yang ada di lingkungan sekitar kita bersumber dari air hujan, air sungai, air tanah, dan penampungan air. Pencemaran air terjadi jika zat pencemar masuk ke dalam salah satu sumber air tersebut. Zat pencemar tersebut dapat berupa sampah, limbah industri, atau limbah rumah tangga. Air yang telah tercemar akan berubah warna menjadi keruh dan berbau sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terjadinya pencemaran air akan mengakibatkan berkurangnya persediaan air bersih bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup air lainnya. Air yang tercemar juga dapat membawa kuman penyakit. Binatang dan tumbuhan yang hidup di air akan menjadi punah. Jenis pencemaran yang kedua yaitu pencemaran tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida terlalu banyak dan adanya sampah non-organik. Pencemaran tanah dapat ditandai dengan berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Sampah non-organik berupa plastik, logam, dan kaleng. Dampak pencemaran tanah adalah yang pertama, tanaman tidak dapat tumbuh subur karena berkurangnya unsur hara dalam tanah. Dampak yang kedua adalah berkurangnya lahan produktif untuk pertanian. Sedangkan dampak pencemaran tanah yang ketiga yaitu menurunnya jumlah air tanah karena tanah kurang mampu menyerap air. Jenis pencemaran lingkungan yang ketiga adalah pencemaran udara. Udara tercemar adalah udara yang mengandung unsur yang mengotori udara. Zat pencemar udara antara lain adalah asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap pembakaran hutan. Asap pabrik dan asap kendaraan mengandung gas berbahaya, yaitu karbon monoksida, senyawa belerang, nitrogen, dan kloroflorokarbon. Gas berbahaya tersebut, jika jumlahnya melampaui batas, dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Pencemaran udara selain disebabkan oleh kegiatan manusia, juga disebabkan oleh alam. Salah satu pencemaran udara karena alam adalah awan tebal yang dihasilkan oleh gunung berapi. Awan tebal tersebut mengandung gas dan debu. Dampak negatif dari pencemaran udara adalah yang pertama menimbulkan penyakit seperti gangguan pada sistem pernafasan. Yang kedua,
terjadinya hujan asam. Asap dan gas yang bercampur dengan air di udara menghasilkan asam. Asam akan terbawa oleh angin dalam awan. Ketika hujan turun, asam dalam awan turut jatuh ke bumi. Hujan asam dapat merusak bangunan-bangunan dan mematikan pepohonan. Dampak negatif dari pencemaran udara yang ketiga adalah suhu bumi menjadi semakin panas. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. I think that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.